Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Salam hormat saya kepada seluruh Punyai, Pak Yai di Anukoya, Ustadz, Ustadzah, dan seluruh santri dan guru-guru serta aktivitas akademika. Dan seluruh hadirin sekalian, peserta atau jamaah ngaji tadarus subuh. Sebenarnya kalau dalam konteks ngaji mubadalah itu yang paling utama itu bukan benarkah ya, tetapi apa maknanya. Apa maknanya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau benar dan tidak itu kan juga perlu mengetahui lebih banyak konteksnya. Sebagaimana kita tahu dalam fikih itu kan selalu atau seringkali ada 5 hukum untuk satu isu. Jadi apa hukum pernikahan? Ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa dan seterusnya ya, bisa mubah bahkan bisa haram. Jadi mungkin lebih tepat jika pada konteks ngaji mubadalah itu adalah maknanya apa bagi kita. Dan makna itu sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, itu adalah makna yang akan menggerakkan kita semua sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, untuk mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Jadi kita selalu radar kita selalu terpikir apa ya maknanya, bagaimana menerapkannya agar kita menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, menjadi anugerah bagi semua pihak, diri dan yang lain, dan juga berakhlakul karimah. Nah itulah kira-kira perspektif, paradigma dan kunci dari mubadalah itu. Dan sesungguhnya saya yakin sekali Mbak Vivi dan teman-teman sudah bisa. Karena itu tidak harus sepenuhnya ke saya ya, tapi teman-teman yang lain juga mari bersama-sama untuk menurunkannya menjadi makna yang rahmatan lil alamin, menjadi makna yang akhlakul karimah ketika kita mendengar hadis, mendengar fikih, mendengar apalagi ya, tradisi atau mem atau apapun, apalagi ayat Quran maupun teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kira-kira kuncinya. Jadi misalnya kalau kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim, ini kira-kira apa ya maknanya untuk kita yang kira-kira kita menggerakkan menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, menjadi pribadi yang memberi anugerah, menjadi rahmat kepada banyak pihak, terutama diri, keluarga dan yang lain. Nah itu pertanyaan itu yang harus selalu dijadikan radar bagi kita ketika kita menemukan sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah tafsir terutama, sebuah pandangan. Jangan sampai makna yang kita ambil lalu makna yang kita gunakan untuk memojokkan orang lain, untuk menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, kitanya tidur misalnya, atau menyerahkan kepada kita, membiarkan orang lain tidur. Itu juga tidak. Jadi kalau kita setuju bahwa tujuan utama dari Islam itu rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah yang dibungkus oleh fikih itu dalam bentuk jalbul masolih wa darul mafasid, menghadirkan kebaikan dan menolak atau menghilangkan keburukan, maka ayo bergerak bersama-sama. Di satu sisi ayo merasakannya bersama-sama, tidak hanya bergerak mengusahakan tapi juga merasakan. Nah itu kata kunci dari mubadalah. Maka ketika kita mendengar misalnya Bismillahirrahmanirrahim misalnya, maka pertanyaannya apa makna itu untuk kita agar kita tergerak gitu loh. Ya, karena Bismillah itu kan Allah yang agung, Ar-Rahman itu kan Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Nah setelah Allah penyayang, Allah pengasih, Allah agung, lalu apa? Tentu saja kita menyembah Allah, tetap ini pondasi awal. Tapi apa maknanya? Nah, ulama bilang misalnya maknanya adalah bagaimana agar kita ingat lalu kita terapkan. Bagaimana agar kita menjadi agung di mata masyarakat dan orang lain juga agung di mata
kita, sehingga semua menjadi pribadi-pribadi yang agung. Dengan apa? Ya dengan akhlakul karimah. Lalu kita mengatakan Allah penyayang pengasih, bagaimana kita juga menjadi orang yang penyayang pengasih kepada orang lain. Dan hal yang sama juga kita menjadi imbas atau kita memperoleh kasih sayang dari orang lain. Nah, itulah dalam bentuk horizontalnya, dalam bentuk relasi manusianya. Vertikalnya, ya kita meyakini Allah itu agung, kasih, sayang. Horizontalnya, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena takhallaqu bi akhlaqillah, kalau istilah teman-teman ulama tasawuf ya. Jadi kita memikirkan akhlak Allah apa yang bisa kita turunkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan visi rahmatan lil alamin itu. Nah, karena itu ya nanti semua ayat atau semua hadis gitu itu begitu menurunkannya. Jadi teknik atau tipsnya itu. Jadi kalau misalnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, saya ulang lagi, mohon maaf karena biar kokoh ya pandangannya nanti. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu tidak perlu disebut sebagai makna apapun yang kita ambil, karena makna pertama itu penting untuk berangkat ke makna berikutnya. Makna apapun itu kalau dalam konteks mubadalah itu sebenarnya baik dan menjadi pondasi selama menghadirkan kebaikan. Gitu. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa misalnya artinya adalah laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ya selama kepemimpinannya untuk kebaikan. Memang pemimpin, nggak bisa kita bilang laki-laki nggak pemimpin, bukan gitu loh. Ya memang pemimpin, laki-laki pemimpin, tapi selama kepemimpinannya untuk kebaikan. Laki-laki penanggung jawab, ya penanggung jawab. Masa kita bilang laki-laki nggak tanggung jawab? Tanggung jawab gitu. Kepada perempuan, iya kepada perempuan. Jadi ini makna ini harus diambil dulu, dipegang dulu dengan makna untuk menghadirkan kebaikan, tetapi kemudian tidak berhenti di sini gitu loh. Karena kalau mubadalah kan mengatakan harus makna yang diambilnya nanti bisa menyapa laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki betul dipanggil duluan oleh ayat ini misalnya, tetapi tidak berhenti karena prakteknya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Prakteknya semua orang bisa jadi pemimpin. Semua orang dimintai pertanggungjawaban gitu atas apa yang. Nah, karena itu nanti yang menjadi pemimpin ya tidak hanya laki-laki. Yang bisa menjadi pemimpin tidak hanya laki-laki, tetapi ya siapapun, termasuk perempuan kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Karena yang paling penting itu nantinya adalah bukan menjadi apa, bukan, tetapi melakukan apa dengan perannya itu. Karena itu Qur'annya mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Apabila mereka punya kapasitas, punya kelebihan, punya kemampuan, dan mampu memberikan nafkah. Nah, karena itu ya yang punya kapasitas, yang punya kelebihan, laki-laki atau perempuan, ayo gunakan kapasitasnya, kelebihannya. Untuk apa? Ya untuk memimpin yang tidak punya kapasitas. Untuk bertanggung jawab kepada orang yang tidak punya kapasitas. Untuk menjadi partner, kalaupun namanya partner, untuk menjadi apa lagi? Pendamping, apapun makna qawam, terserah. Yang penting semua orang dipanggil, tidak hanya laki-laki. Kenapa? Ya karena kita diminta, semua orang diminta untuk menjadi khalifah, menjadi penanggung jawab. Jadi tidak berhenti kepada literal, tapi kita juga mengambil makna. Tapi juga jangan menyalahkan literal gitu loh. Karena ini pondasi awal. Jadi nggak perlu ngasih embel-embel ini patriarki, ini misogini, ini apa, itu nggak perlu karena memang ini awal. Tapi tidak selamanya, tidak satu-satunya, tidak mutlak. Karena hidup ini cukup kompleks. Begitu. Nah, begitupun nanti kalau ketemu ayat fassolihatu, qonitatun, hafidhatun, lil ghaibi bima hafidhallah. Ini kan hanya untuk perempuan. Kalau tadi hanya untuk laki-laki, ar-rijalu. Sekarang hanya untuk laki-laki. Fassolihatu, apapun maknanya. Orang soleh kepada istri soleha. Ya nggak apa-apa, memang istri harus soleha. Jangan dibilang ini terlalu misoginis, hanya istri yang soleha. Memang istri harus soleha, tetapi yang soleha itu tidak hanya istri, tapi juga suami. Nah, tapi juga suaminya adalah bagian dari gerakan perspektif dan paradigma
mubadalah. Kalaupun artinya, oh nggak bisa ini nggak kepada suami, kata Aminah, waduh dia nggak apa-apa, berarti fasolihatu, perempuan yang soleh kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, kepada Allah maupun kepada yang lain. Yaitu apa? Ya qanitatun, orang yang mau taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Kalau kata Mbak Aminah dan yang lain-lain. Tapi kalau kata tafsir tradisional, taat kepada suami. Taat kepada suami maupun kepada Allah, kalau dalam mubadalah benar, asal jangan berhenti di situ. Gitu loh. Berhenti harus taatnya untuk apa? Kalau taatnya untuk kebaikan, ya bagus gitu loh. Bagus, dari istri taat pada suami untuk kebaikan, ya bagus. Kalau dibilang sama suaminya, Dek atau Neng atau Nok atau apalah, Yayu, jangan banyak begadang, nanti sakit. Kita nggak bisa bilang, nggak usah ngatur-ngatur, saya sudah ikut pelatihan. Ini aktivis tubuhku, terserah diriku. Jadi terserah saya mau begadang mau apa, itu nggak ada urusan sama suami, gitu misalnya. Ya kan orang namanya teman saja mengingatkan, apalagi suami gitu. Ya saya kira ya biasa. Apalagi nanti kalau sakit kan minta tolongnya ke siapa? Kalau banyak begadang itu. Jadi menurut saya taat suami itu baik selama itu adalah terkait kebaikan, terkait dengan pengetahuan, terkait dengan kebaikan gitu. Itu baik gitu. Yang tidak baik itu taatnya untuk keburukan gitu. Disuruh push up 10.000 kali misalnya, jangan mau. Itu keburukan, bukan karena dia suami, karena itu keburukan gitu loh. Gitu kira-kira. Nah, terus juga tidak berhenti di situ, bahwa yang taat pada kebaikan tidak hanya istri, tapi juga suami. Suami harus taat kepada istri ketika untuk kebaikan. Istri juga sama mengingatkan kepada suaminya, Bang atau Ayah, jangan terlalu tiap hari begadang, nanti sakit. Saya pemimpin keluarga, Anda tidak bisa mengatur-ngatur saya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata suaminya. Ayat dipakai untuk menundukkan perempuan. Yang nggak bisa. Ya memang haknya istri untuk mengingatkan, apalagi untuk kebaikan bersama. Nah karena itu ayat ini misalnya berlaku untuk perempuan agar menjadi solehah kepada siapapun, taat untuk kebaikan kepada siapapun, menjaga diri, hafidhatun lil ghaibi, kapanpun dan dimanapun, tapi tidak berhenti kepada istri, juga kita tarik suami juga harus menjadi soleh, taat pada kebaikan dari istri maupun yang lain, dan menjaga diri kapanpun dimanapun. Karena utamanya adalah tadi kebaikan, ketaatan untuk kebaikan, dan menjaga diri. Nah nanti begitupun ayat wallati takhafuna, begitupun ayat nisaukum, itu begitu ladang, ya semua bisa menjadi ladang dan seterusnya, karena tidak berhenti pada apa yang terungkap, tapi juga berelasi secara mubadalah. Nah itu secara umum ya, tips, cara atau metode atau langkah-langkah ketika kita memaknai sesuatu dalam perspektif mubadalah. Apa makna yang menggerakkan kita berbuat baik dan menghapus atau menghilangkan keburukan, atau menjadi anugerah kepada yang lain. Begitu sudah ketemu, panggil dua belah pihak, tidak berhenti pada ayat, hadis, tafsir, fikih, atau ucapan tradisi atau hukum atau yang lain. Panggil kedua belah pihak, karena pada dasarnya semua orang itu bertanggung jawab untuk memastikan kebaikan. Al-hikmatu dolatul mu'min. Kebaikan itu, kebijaksanaan itu adalah milik sah semua orang yang beriman, kapanpun ditemukannya, dimanapun, itu semua menjadi haknya. Jadi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, kalau dalam surat Al-Quran itu. Jadi berbicara terkait dengan mahar misalnya, ya. Apa arti mahar? Nah, artinya mahar itu kalau misalnya adalah tanpa kita mendengar apapun lah kira-kira, kalau apalagi mendengar, itu kan tentu saja tidak bisa mahar dijadikan sebagai alat untuk menguasai. Karena menguasai itu dalam konteks berelasi itu tidak akan menghadirkan kepada kebaikan.
Kalau kita menguasai orang lain kan terserah saya nanti. Sehingga orang lain tidak menjadi subjek yang sama-sama khalifah dalam mengembangkan amanat dan kehidupan keluarga. Tidak bisa gitu loh. Nah karena itu harus dimaknai sebagai makna apa agar supaya dia tidak menjadi alat kuasa. Dia tidak menjadi alat tukar misalnya. Jadi perempuan punya apa, laki-laki punya apa, ditukar dengan mahar. Apalagi tadi dibilang seperangkat alat sholat, itu apa yang ditukar gitu loh. Perempuan hidup kalau nikah umur 20, 24, itu kan sudah modalnya cukup besar untuk bisa menjadi seperti dia saat itu. Yang pintar, yang mampu, yang punya intelektual, punya relasi, itu puluhan miliar modalnya. Kok cuma dikasih seperangkat sholat itu dikuasai sepenuhnya oleh laki-laki, hanya dengan kobil itu, maka semua terserah laki-laki, kemanapun tidak boleh. Enak sekali Tuhan aja nggak begitu gitu loh. Ini hanya karena seperangkat sholat, lalu tubuh perempuan semuanya menjadi milik laki-laki. Kata siapa gitu. Nah, tubuh perempuan yang milik dirinya, milik Allah, dan tentu saja berelasi lalu kepada yang lain dalam konteks menerjemahkan rahmatan lil alamin. Nggak bisa gitu. Kalau ada pemaknaan seperti itu, pemaknaan itu salah dan tidak mubadalah. Lalu bagaimana maknanya? Ya mari kita maknai yang kira-kira mahar itu adalah menjadi bagian untuk menguatkan relasi tadi. Apa maknanya? Ya misalnya Allah mengatakan nihlatan. Wa atuhunna soduqotihinna nihlatan. Itu adalah merupakan pemberian yang sukarela. Pemberian yang sukacita. Pemberian yang yang membuat laki-lakinya senang, perempuannya senang. Itu gimana? Kenapa? Karena kesenangan itu menjadi cikal bakal bagi seseorang untuk membangun sebuah rumah tangga. Gitu. Kalau nggak senang itu kan ngapain lalu menikah? Gitu. Jadi mawaddah warahmah itu salah satu pondasinya di samping keimanan adalah kesenangan atau kemauan atau keridoan. Nah untuk membuat orang ridho, ya Anda perlu sukarela. Gitu. Nah salah satunya dengan mahar. Nah karena itu ya mahar itu betul kata Mbak Vivi ya perempuannya harus didengar gitu loh. Perempuannya harus ngomong karena yang akan menikah ini perempuan bukan orang tuanya, bukan ayahnya, bukan ayah ibu yang menentukan, dia yang harus menentukan gitu. Jadi perempuan yang punya hak. Karena itu dia bukan maknanya bukan sebagai alat tukar, bukan sebagai alat kuasa gitu loh. Nah, karena prakteknya ada di beberapa tempat, misalnya mahar atau istilah lain dauri atau istilah lain apa gitu, saya nggak tahu istilah dalam bahasa tertentu, itu justru perempuan yang memberikan gitu. Mungkin beberapa tempat di Indonesia juga ada perempuan yang memberikan. Di tempat yang matrilineal itu perempuan yang memberikan kepada laki-laki gitu. Atau kalau kita lihat Siti Khadijah juga, itu Khadijah kan aradat nafsah kalau dalam bahasa sirah. Khadijah lah yang mengawali, Siti Khadijah lah radhiyallahu anha yang menawarkan diri gitu. Bahkan yang menyiapkan hartanya. Jadi tapi yang paling penting siapapun yang menyiapkan, siapapun yang memulai, pastikan itu menjadi bagian dari fondasi untuk rahmah, untuk mawaddah, untuk sakinah. Menjadi fondasi. Karena menjadi fondasi makanya bicarakan. Dan karena itu maka sesuaikan dengan kemampuan. Aisaruha mahron. Gitu. Mudahkan. Jadi kenapa lalu sedikit murah itu dianggap berkah? Ya karena itu yang akan menjadi fondasi. Gitu. Karena itu mudahkan, jangan persulit. Tapi juga jangan pelit. Gitu. Ini gimana antara pelit sama sulit itu harus dikombinasikan agar supaya dia menjadi fondasi untuk menuju kepada rahmah gitu. Jadi secara bahasa ya atau awal tetap mahar ada, tetap dari laki-laki, tetap untuk perempuan harus punya hak, laki-laki harus punya hak dalam arti yang memberikan, tetapi bagaimana dia menjadi ruang untuk sakinah mawaddah rahmah atau menjadi pondasi. Karena mau jadi pondasi maka ya dibicarakan, disesuaikan sama kemampuan. Pada saat yang sama dia menjadi simbol bahwa betul-betul si laki-laki mencintai. Gitu.
Betul-betul si laki-laki semangat, betul-betul si laki-laki serius dan sukarela. Ini dari pihak laki-lakinya. Nah, dari pihak laki-laki ya beginilah mahar itu. Nah, dari pihak perempuannya apa? Nah, literal kan tidak ada. Ya, dengan makna-makna yang sama, apa bentuknya terserah gitu. Nanti laki-laki juga tidak berhenti di mahar, yang lain juga tidak hanya mahar. Apapun yang akan diberikan oleh laki-laki, dilakukan oleh laki-laki, maka berikanlah, lakukanlah sesuatu yang menjadi simbol dari sukacita, dari sukarela, dari pondasi untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Lalu dari perempuannya apa? Nah, Quran atau hadis dalam hal ini mungkin perlu dikaji sanadnya, tapi kalau kita anggaplah diterima, maka tentu saja perempuan diminta, karena ini akan menjadi pondasi, maka wahai perempuan, lakukanlah yang memudahkan. Gitu. Lakukanlah yang memudahkan, jangan sampai menyulitkan laki-laki. Nah, memudahkan ini menjadi kata kunci. Perempuan melakukan, laki-laki juga nanti melakukan. Untuk hal yang dia minta, laki-laki mungkin meminta sesuatu dari perempuan, apapun yang diminta, maka mudahkanlah. Murahkanlah itu permintaannya. Aisar itu sebenarnya artinya tidak hanya murah, tapi juga mudah ya. Yasirun itu mudah. Apa namanya? Jadi mahar tetap dari laki-laki, perempuan tetap punya hak sepenuhnya, tapi jadikan ini ruang sukacita, sukarela, dan mudah. Nah, sehingga lalu yang diambil adalah pesannya nanti siapapun yang menuntut dari yang lain, siapapun yang nanti memberikan kepada yang lain, maka kalau memberikan, berikanlah sebagai sesuatu yang paling besar dari ungkapan rasa cinta, rasa syukur, rasa sayang. Tapi ketika Anda menuntut, maka tuntutlah yang memudahkan. Yang memudahkan. Jadi nanti tidak berhenti di mahar. Itu bentuknya. Baik dari laki-laki dan tidak. Apakah perempuan boleh memberikan uang? Ya boleh gitu. Kalau itu akan menjadi ruang sebagai komitmen, sebagai cinta kasih, sebagai sukarela. Kan saya bilang Siti Khadijah lah yang membawa uang itu misalnya. Ini bukan berarti Siti Khadijah mau menguasai. Begitupun ketika nanti perempuan yang laki-laki yang memberi, bukan berarti laki-laki yang diberi hak untuk menguasai, bukan. Tapi dia menjadi simbol awal, semangat awal, komitmen awal untuk membangun sebuah rumah tangga dari kesukaan, kerelaan, kenikhlahan pada saat yang sama yang saling memudahkan. Nanti dari manapun, tapi tetap awalnya yang hukum awalnya mahar ya dari laki-laki gitu, tapi jangan dimaknai sebagai menguasai. Jangan sebagai alat tukar dari yang akan diberikan oleh perempuan berupa tubuh atau layanan. Tidak. Karena misalnya tubuh kan sama, perempuan juga berhak atas tubuh laki-laki. Kalau alat tukar kan perempuan nggak berhak harusnya. Dia sudah dapat mahar, lalu perempuan nggak bisa dong mencium laki-laki, nggak berhak karena dapatnya uang. Jadi kalau alat tukar kan begitu. Misalnya saya beli mobil, maka uangnya milik si penjual, mobilnya milik saya. Nggak bisa si penjual lalu memakai mobil saya, nggak bisa gitu loh. Karena ini sudah punya saya. Tapi dalam pernikahan kan ketika laki-laki memberi uang, itu perempuan juga kan tetap berhak untuk tubuhnya laki-laki. Untuk meminta layanan dari laki-laki, minta tolong itu berhak. Karena apa? Hidup berkeluarga itu adalah mubadalah, musyarakah, zawaj kalau kata Qur'annya. Zawaj itu bermitra. Jadi seluruh manfaat dalam kehidupan berkeluarga milik bersama bareng, seluruh manfaatnya. Seksnya bareng, apalagi kehidupan berumah tangganya, anak juga, dan seterusnya adalah mubadalah. Karena itu pemberian mahar bukan alat tukar dan juga bukan alat kuasa, tetapi komitmen, tetapi tanda, tetapi awal dari kesukaan, kesukarelaan, kecintaan, dan juga pemberian yang bersifat nihlah. Ciri bahwa itu bukan alat tukar ya tadi kan, walau khotaman min hadid. Masa cuma cincin besi saja menjadi alat tukar tubuh dan layanan laki-laki, perempuan kepada laki-laki seumur hidup, itu kan ya murah sekali gitu loh.
Apalagi dalam hadis ada yang perempuan dinikahi dengan na'lain, sepasang sendal. Nah, kalau sendal sekarang sepasangan cuma 10.000 yang paling di pasar malam itu. 10.000 rupiah gitu loh. Nah, tapi juga bukan berarti lalu perempuan sandal saja, alat sholat saja, kalau enggak Anda enggak berkah. Ya enggak juga gitu loh. Karena dalam praktek kenabian juga disebutkan Nabi itu seringkali misalnya maharnya itu 500 dirham. 500 dirham itu sekitar 2 kali lipat lebih. Ini sob zakat. Kalau sekarang 100 gram berarti 200 gram. 200 gram itu kalau diuangkan sekarang 200 juta. Itu pada masa itu yang paceklik, yang miskin saja. Tapi juga ada yang sepasang ada gitu loh. Jadi karena itu silahkan itu menjadi ruang bersama. Jangan melihat berapanya, tapi lihat dia digunakan untuk apa. Itu. Tentu saja semangatnya memudahkan, sukacita, sukarela, dan tidak berhenti kepada laki-laki memberi kepada perempuan. Tidak. Kalau dalam konteks mubadalah. Perempuan juga didorong untuk memberi. Memberi apa? Ya, monggo semampunya. Sebagai simbol cinta, sebagai simbol komitmen, sebagai simbol nihlah, dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan. Bahkan bisa harta, wang tungkahu almar'atu limaliha, kan ada disebutkan dalam hadis. Perempuan dinikahi karena hartanya, artinya harta perempuan juga bisa diberikan kepada laki-laki untuk kebersamaan, untuk keluarga. Bahkan yang saya bilang Khadijah tadi, Siti Khadijah memberikan hartanya bahkan sampai habis. Ketika Amul Huzni kita tahu, lalu Khadijah wafat itu kan sudah habis total seluruh harta Khadijah. Lalu Nabi tidak punya apa-apa lagi, sehingga akhirnya mencari dukungan dari berbagai pihak pada saat Amul Huzni itu. Jadi teman-teman, lagi-lagi kembali, maharnya tidak boleh dibuang, tidak boleh dihilangkan. Tetapi maknanya itulah yang harus. Nah, pertanyaan kan nanti mungkin kenapa laki-laki duluan dipanggil? Kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dulu? Padahal prakteknya juga banyak perempuan yang bisa bertanggung jawab kepada perempuan maupun kepada laki-laki gitu loh, bertanggung jawab itu. Ya karena laki-laki itu secara sosial dia punya ruang lebih mudah gitu loh untuk mencari pekerjaan. Tidak terhalangi oleh reproduksi gitu. Nah, kalau perempuan itu punya potensi untuk hamil, untuk mengandung tadi, lalu melahirkan gitu loh. Dan ini cukup menyita waktu secara biologis. Laki-laki kan tidak ada konsekuensi itu. Karena tidak ada, maka Anda duluan yang harus bertanggung jawab dalam konteks nafkah, dalam konteks mahar gitu loh. Anda duluan. Karena kalau laki-laki tidak dipegang tanggung jawabnya, dia akan mudah lari gitu. Dapat senangnya, sudah hubungan intim, lari. Kayak Bang Toyib, tidak pulang-pulang 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, dipegang, diikat dulu. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang harus beri nafkah. Kamu yang harus beri mahar. Gitu. Itu dulu. Tetapi tentu tidak berhenti. Tidak berhenti di situ. Karena laki-laki juga tidak hanya memberi uang, juga memberi cinta, juga memberi kenyamanan, juga memberi layanan gitu. Karena hidup bersama adalah bagaimana orang memahami diri dan memahami pasangan. Nah, karena intinya adalah bagaimana menghadirkan kesukaan, kecintaan, kesenangan, mawaddah, maka perempuan juga sama dituntut untuk menghadirkan dalam semua hal juga sesuai kemampuan dan kesempatan. Nah, karena perempuan itu berpotensi terhadap reproduksi tadi, maka dalam konteks tertentu seperti mahar dan nafkah, laki-laki yang dipegang duluan. Itu. Tetapi secara umum ya perempuan juga sama gitu, sama dalam arti punya tanggung jawab bersama-sama bagaimana mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk dari harta yang dimiliki oleh perempuan. Hal yang sama juga laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi begitulah kira-kira
memaknai teks kalau kita terima misalnya, tapi kalau misalnya secara sanad saya memilih ini dhaif tidak diterima, ya sudah, nggak perlu dimaknai gitu. Tapi begitu mau kita maknai, pertanyaannya bagaimana makna yang mendorong dua belah pihak itu menjadi rahmatan lil alamin, minimal dalam keluarganya, menjadi anugerah bagi diri, pasangan, dan seluruh anggota keluarga, bukan menjadi musibah. Mahar nggak bisa dijadikan sebagai alat musibah, alat pertengkaran, alat menguasai, alat mendominasi, itu nggak bisa. Kalau begitu, ya jangan beri atau nggak usah menikah, karena nggak bisa Anda menikah untuk menguasai, lalu merumahkan, nggak boleh kemana-mana, Anda milik saya, gitu. Jadi halalkan diriku katanya, halalkan diriku. Emangnya lalu suami nggak halal juga? Kan semua sama-sama halal. Ya halalkan kita bersama, yang halalkan itu bukan diriku, tapi hubungan. Ya, jadi halal itu hubungan. Kalau hubungan yang milik bersama, kalau hubungan itu. Jadi kalau kata memiliki dipakai, ya memiliki dua-duanya, saling memiliki, tentu dengan batas tertentu ya memilikinya. Dan seterusnya, artinya sekali lagi bahwa mubadalah itu adalah bagaimana kita menemukan makna dari sebuah teks yang mendorong kita menjadi pribadi yang rahmah dan akhlakul karimah. Gitu. Teksnya pada saat pertama baru meminta laki-laki, ya nggak apa-apa, bisa jadi konteksnya memang demikian. Nggak usah dituduh sebagai misoginis lah, patriarki lah. Pada saat yang sama juga tidak bisa laki-laki mengatasnamakan ayat atau hadis ini untuk mengatakan secara jumawa, tuh lihat laki-laki punya kekuasaan, kata agama. Tuh lihat laki-laki, kata Quran hadis, punya hak yang besar gitu loh. Nggak boleh begitu juga. Jadi laki-laki tidak boleh menggunakan agama, atas nama tafsir, atas nama untuk jumawa. Itu pada saat yang sama juga perempuan misalnya menurut saya tidak bisa menggunakan atas nama apapun, pengetahuan lah, gerakan lah, feminisme lah, gender lah, untuk jumawa lalu menjadi otoriter dan menguasai kepada laki-laki. Tidak. Dua-duanya ingin berbicara tentang kehidupan. Islam tentang kehidupan, gerakan gender juga tentang kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang sama-sama menghadirkan kebaikan. Jadi karena itu ya ilmu pengetahuan dari manapun, bagaimanapun, mari kita gunakan untuk kebaikan. Tafsir keagamaan pun mari kita gunakan untuk mendorong kebaikan. Jadi karena itu ya bukan untuk siapa yang menguasai, siapa yang memimpin dalam rumah tangga, tapi yang paling penting adalah apa yang dilakukan dan sudah atau belum. Jadi apa yang dilakukan ada rahmah atau tidak. Mari kerahmatan itu diwujudkan gitu dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang memimpin dan bertanggung jawab, kapanpun, dimanapun, yang kata kuncinya adalah bukan memimpin atau tidak. Atau kata kuncinya bukan siapa yang memimpinnya, tapi kata kuncinya adalah ketika memimpin itu sudah menghadirkan rahmah atau belum. Kalau belum, mari kita bicarakan lagi siapa yang paling mampu, siapa yang paling bisa saat itu dan bisa fleksibel selama berdinamika untuk memastikan kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial itu terus memastikan hadirnya visi Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Nah, karena itu benar dan tidaknya mahar termurah menjadi berkah atau menjadi baik itu sepanjang itu memuat prinsip-prinsip tadi. Satu, sebagai simbol dari cinta, sebagai komitmen dari kehidupan bersama, sebagai pemberian yang sukarela dan juga memudahkan. Kalau itunya terlaksana, maka tentu saja itu adalah baik dan berkah. Tapi murah sekalipun kalau itu dipaksa, misalnya perempuannya tidak tahu apa-apa atau laki-laki juga sama dipaksa, ya tidak menjadi berkah, tidak menjadi baik, gitu. Tidak menjadi baik. Walaupun itu mungkin paling murah sekalipun. Jadi ukurannya bukan murah atau tidaknya,
Tapi biasanya gitu loh, kalau murah mudah itu adalah cermin dari kesukaan dua belah pihak, kemauan kedua belah pihak. Karena kalau menuntut besar itu mungkin banyak orang yang merasa ya Allah sombong banget gitu loh, ya Allah matre banget gitu. Tapi kalau merekanya mau, merekanya bisa, ya Anda nggak perlu berkomentar gitu loh. Kalau ada orang bersedia mengasih besar, dia mau dan istrinya senang, ya biarin, itu takdir yang tidak Anda miliki, dia miliki gitu, nggak usah sakit hati, nggak usah membenci dan lain sebagainya. Ya biar itu menjadi ruang mereka, cara mereka untuk mungkin, hanya tentu saja mereka diharapkan tidak pamer karena akan mungkin menyakiti banyak orang yang tidak memiliki sebagaimana yang dia miliki. Saya kira itu Mbak Vivi sebagai awal saja. Saya berharap teman-teman juga ikut bersama-sama memaknai sekaligus menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan berumah tangga kita atau mereka yang akan berumah tangga mencari orang yang bersedia punya komitmen, tentu saja selalu memiliki simbol-simbol kesukaan, kecintaan, mawaddah, dan seterusnya, dan itu dilakukan sesuai dengan kemampuan yang memudahkan. Terima kasih.